Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-44. Terima kasih yang masih tetap setia untuk subscribe di channel kami. Kontribusi Anda di dalam mendukung channel ini insya Allah bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa UN yang berprestasi, mudah-mudahan lebih dikenal oleh dunia luar sana sehingga laku keras di pasaran nanti. Jadi, teman-teman semuanya, sekarang ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang dia termasuk seorang mahasiswa yang berprestasi, banyak berhasil mengembangkan prototipe aplikasi ya, yang sekarang belum dimintakan hak ciptanya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa dimintakan hak ciptanya. Dia termasuk ahli dalam bidang public speaking dan punya kepedulian yang tinggi tentang Pengabdian masyarakat dong. pengabdian masyarakat. Mbak Vivi, apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik, Pak. Selamat datang di Creative Navigation. Makasih atas undangannya. Tolong dong berikan perkenalan kepada teman-teman di sana. Halo Nafizen, kenalin aku Vivi Rosian Rahmadi Karyanto, mahasiswa Matematika angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan aku dari Kulon Progo loh. Ayo siapa di sini yang dari Kulon Progo? Iya, boleh mengucapkan hai itu Mbak Vivi ini yang dari Kulon Progo. Mbak Vivi hobinya apa ini? Kebetulan hobi saya traveling, Pak. Traveling. Ada Iya, yang menarik ketika traveling? Bisa diceritakan pada kami? oke. Pengalaman traveling saya ya, Pak. Ini lumayan berkesan dan lumayan lucu buat Iya, saya ya, Pak. Kebetulan heeh. tahun lalu saya traveling sama teman-teman saya. Kebetulan Hmm, cuma satu orang 2 sih, orang Pak. Berarti ya? saya dan teman saya dua Hmm, orang. Rencananya sih ke Bali ya, Pak. Karena kita iya. niatnya, wah Bali kayaknya keren gitu ya, seru gitu Hmm, ya, Pak. Dan kita berencana untuk traveling low budget, backpackeran gitu iya, Pak oke oke, ceritanya gitu bagus. ya. Iya, heeh. Nah, dari situ kita rencananya itu naik kereta, Pak. Iya, Kereta paling murah ya, iya. kereta paling murah dan rencananya sampai Banyuwangi, udah naik kapal gitu. Mhm, Ternyata di luar kehendak kita, Pak. iya. Kita sakit sampai Surabaya dan pada akhirnya harus berhenti di Surabaya. Tapi yang menariknya, di saat kita sakit, kita masih kepikiran untuk, oh kayaknya besok pagi kita masih harus berangkat ke Bali gitu. Adanya semangatnya tinggi sekali Oh waktu itu? iya, Heeh, kita sangat-sangat ingin, oke menginjakan Bali itu pakai low budget gitu ya. iya iya. Tapi ternyata ya kita harus memahami kondisi ya. Mhm, Pada akhirnya kita tetap traveling meskipun tidak ke Bali, tapi kita pindah ke Malang, ganti ke sampingnya Malang. Surabaya gitu ya Mmm, Pak. iya iya iya. Tadi ada cerita katanya, apa namanya, pinsang pingsan bersamaan tadi. Iya Pak, bener. Ketika saya mau traveling ke Bali itu, mungkin karena musim hujan ya Pak, jadi Heeh kita kurang fit gitu. heeh Akhirnya kita pingsan gitu, heeh. bener-bener pingsan di kereta, sampai kita ditolongin sama kondekturnya, sama penumpang-penumpang yang ada di gerbong kita gitu Pak. Kalau diinget-inget sempat malu sih Pak, tapi itu cukup berkesan buat cerita Sampai ke nantinya rumah gitu ya. sakit juga? Iya, sampai masuk rumah sakit Pak. Iya iya iya. Kemudian akhirnya pindah ke Malang. Ada yang Betul. menarik di sana? Pindah ke Malang itu yang menarik adalah sungguh tidak terduga ternyata saya punya saudara di Malang. Gitu. Oke. Itu saya tahu karena saya ditelepon sama keluarga saya, "Kak, ternyata kamu punya saudara loh di Malang gitu, silahkan Heeh, kamu ke sana," gitu. Saya iya, dikasih nomornya, heeh. itu ternyata saya dari kecil nggak pernah ketemu sama saudara saya gitu. Dan Oke, itu akhirnya ketemu bener-bener saya ketemu berkahnya di saat sudah silaturahmi besar nih. gitu. Iya. Iya. Terus akhirnya? Akhirnya kita travelingnya di Malang, kita Mhm ke Bromo pada saat itu, terus mhm kemudian kita kebetulan keluarga saya itu yang di sana itu punya kebun buah apel, jadi mhm. kita petik apel, wisata petik apel gratis-gratisan gitu, Pak. Diantar saudara juga ke Iya, sana ini? diantar saudara juga. Extremely low budget traveling ini Sangat-sangat namanya. low budget lah. Iya, luar biasa. Semester berapa sekarang ini? Semester 7, Pak. Oh, hampir selesai kalau gitu ya. Ya Allah. Ini Mbak Vivi ini selama kuliah di UNY kan banyak aktif di bidang organisasi ya, utamanya di bidang UKM ya, Iya, Pak. penelitian gitu ya. Bahkan sekarang ini Mbak Vivi ini termasuk salah seorang DPO. DPO ya? Iya, Pak, betul. Oke oke. Apa itu DPO? DPO kalau di UKM Penelitian itu namanya Dewan Pertimbangan Organisasi, Pak. Ada yang menarik selama, menjabat atau selama berkecimpung di bidang UKM penelitian, sebelum maupun ketika menjadi DPO?
Kalau misalnya hal yang menarik di UKM penelitian itu saya rasakan dari ketika saya menjadi staff sih, Pak. Mhm, apa yang Ketika staff menarik? itu kan online ya, Pak. Saya Iya, gimana caranya gimana harus mengenali orang-orang itu secara online gitu. iya, iya, Hal yang menarik buat saya gimana saya nggak kenal sama kakak tingkat, tiba-tiba saya harus harus kenalan iya, di apa ya, di offline gitu. Saya langsung ketemu di kampus, bener-bener mhm, hal yang menarik itu ketika saya duduk bersama mhm, kakak-kakak tingkat yang itu notabene bukan yang hanya 1 tahun di atas saya, tapi bener-bener 2 tahun di atas saya yang obrolannya luar mungkin biasa. berbeda, Iya, iya, pemikirannya berbeda, tapi di situ orang-orang UKM penelitian yang notabene lebih tinggi dari saya, mhm, tingkatan pengalaman dan pengetahuan, itu mhm, bisa mengayomi saya, mengajak untuk diskusi, kira-kira luar seperti biasa. apa gitu. Iya, bagus, pengalaman yang menarik sekali kalau begitu. Mbak Vivi juga aktif di Desamin Indonesian Foundation gitu? Desa main, Pak. Desa Main itu ya? Iya. Oke, Desa Main, Indonesia Foundation, apa yang dilakukan di situ? Oke, sebagai pengenalan juga ya Pak, Iya, Desa iya, Main Indonesia heeh, Foundation itu adalah salah satu yayasan heeh. atau komunitas non-profit yang memang itu diinisiasi juga oleh alumni UNJ, Pak. Kok bisa disebut sebagai Desa Main ini gimana ini? Jadi Ini 2 desa kata ini nama, bukan 1 kata? satu kata Pak, Apa Desa Main. maksudnya apa? Desa Main itu kenapa namanya Desa Main karena kita benar-benar ingin mengembangkan desa, Pak. Gimana caranya kan, kalau kita lihat ya Pak, sekarang banyak sekali, mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah lulus, terus kemudian memilih untuk tinggal di perkotaan, karena mungkin berpikir bahwa di desa itu kita dapat apa sih gitu, Oh, kita artinya nggak ini bisa gabungan ngapa-ngapain gitu. antara kata desa dengan main. Betul Artinya Pak, memperhatikan desa. betul Ya, sekali. oke. Saya kira singkatan ini. Kadang Ya, waktu itu yang menarik apa yang sangat menarik bagi Mbak Vivi ketika aktif di Desa Main ini? kebetulan saya aktif di Desa Main Pusat itu Mhm, baru Agustus kemarin Pak, tapi mhm, saya juga sudah mengikuti Desa Main dari waktu Desa Main 2.0 mhm, gitu. Kalau sekarang kan sudah Desa Main 4.0 gitu. 4.0 gitu ya? Nah, yang menariknya dari saya itu benar-benar Desa Main itu gimana caranya bisa masuk ke daerah-daerah tertentu, Pak. Mhm, Itu luar biasa sekali dan Desa Main sekarang kan sudah memiliki kalau tidak salah 9 chapter. Cilacap di mana saja itu? Chapter Aceh Besar, Mhm, Aceh Barat, mhm, kemudian chapter Pasuruan, mhm. chapter Yogyakarta, terus habis itu ada chapter Gunung Kidul, habis itu ada chapter Purbalingga juga, Pak, dan di mana Semakin berkembang ya ya berarti semakin ya? berkembang, Pak, dan Oke. kebetulan dari situ yang menarik buat saya adalah, oh ternyata tuh pemikiran beberapa orang aja itu juga bisa membangkitkan pemikiran-pemikiran pemuda-pemuda desa di luar sana gitu, Pak. Bisa menular, Iya betul, secara, pesat ke, berbagai tempat kan gitu iya. ya, mempengaruhi banyak, anak-anak muda kan gitu ya? Mbak Vivi kan juga sebagai awardee dari PT Jarum ya. Apa keuntungan, sebagai seorang awardee Jarum? Oke, Mas, sekalian promosi ya, Pak. Heeh, Kalau, keuntungan jadi awardee Jarum heeh, Beasiswa Plus tuh banyak banget sebenarnya, Pak. Salah heeh, satunya adalah, soft skill. soft skill, Kalau di Jarum itu kita tidak dituntut untuk berkontribusi lebih banyak mungkin ya, tapi kalau mhm. misalnya di Jarum kita harus mengikuti pelatihan soft skill yang diberikan. Apa saja itu? Soft skill yang ada di Jarum itu sebenarnya ada character Character building, kemudian building, kemudian leadership development, ada mhm, community empowerment, ada oke, international exposure, kemudian mhm, ada writing contest pada saat itu, terus habis mhm. itu ada yang terakhir itu ada nation building. Apa yang kamu ikuti dari sekian banyak kegiatan itu? Oke, dari yang semua dari 6 itu yang wajib 3 Pak. 3. Character building, Mmm, kemudian leadership development dan mhm, nation building. bentuknya apa waktu itu kegiatannya? Kalau misal karakter building, itu Mhm, kebetulan saya ke Bandung, Pak. ya, Ke Bandung itu kita bener-bener dilatih karakternya, gimana kita bisa menjadi karakter yang, bisa bekerja sama secara tim, kemudian kita menyalurkan pemikiran-pemikiran kita tanpa menyakiti hati orang lain, kemudian oke, kita juga harus menerima pendapat orang lain itu tapi based on aktivitas. oke. Artinya tidak hanya sekedar ceramah Iya, betul, untuk Pak. membangun karakter, tetapi juga di situ ada aktivitas, mungkin kayak outbound dan Iya, sebagainya betul, gitu, Pak, betul iya, betul. untuk membangun karakter tadi, luar biasa. Kemudian pada leadership training tadi dan juga apa lagi yang satu lagi? Nation building, Pak. Nation building tadi apa yang Oke, dilakukan? kalau leadership development itu kita benar-benar disiapkan untuk gimana caranya di masa depan, in the future itu kita jadi pemimpin bangsa. Gimana Heeh, kita sebagai pemimpin itu seharus seperti apa sih gitu. Dari situ saya belajar ternyata menjadi seorang pemimpin itu kita harus benar-benar memperhatikan, memperhatikan apa ya, memperhatikan pengikut kita gitu. Kira-kira mhm, mhm, suaranya tuh seperti apa, terus kita juga harus mementingkan orang banyak, kita nggak boleh mementingkan pemikiran kita sendiri gitu, mhm. Pak. Terus kemudian di leadership itu kita juga diajarkan untuk berani berbicara di depan.
Oke oke. gitu, Pak. Dimana public speaking kita benar-benar dilatih di situ. Nggak cuman yang mau-mau aja siapa yang mau maju gitu, enggak. Tapi Oke kita benar-benar dilatih untuk maju maju untuk berbicara ke depan, nggak malu untuk ngomong di depan gitu. Dan di oke situ juga kita diajarkan untuk mengenali lingkungan atau memberikan solusi itu secara langsung di lapangan, Pak. oke oke. Gitu. Artinya sifat kompetitifnya dibangun, Betul. tidak hanya sekedar pasif saja, tapi betul-betul aktif ke depan. Kemudian kepedulian masyarakatnya juga dibangun sebagai seorang pemimpin seperti Betul, itu. Pak. Oke, kemudian pada, eee, nation building tadi Oke, ini sangat-sangat menarik ya buat mhm saya, Pak. Karena kalau nation building itu kenapa berkesan buat Wardi Jarum, mhm, itu adalah kegiatan terakhir yang dimana setelah itu kita dinyatakan sebagai alumni Jarum Beasiswa Plus. jarum oke Betul. Nah, oke di oke. nation building itu kita benar-benar disatukan, Pak. 521 award di Jarum seluruh Indonesia itu Mhm disatukan jadi satu. mhm, Kita ditantang untuk menampilkan hal yang di luar mungkin di luar ekspektasi kita, di luar passion kita pada saat itu. Saya tuh nggak bisa nyanyi, tapi saya kebetulan kemarin dapat choir gitu, Pak. mhm, Itu benar-benar kita dilatih untuk bernyanyi secara profesional itu hanya 3 hari, Pak. 3 hari? Hanya 3 hari, terus Mmm, habis itu masih harus latihan koreo dari situ. Tapi heeh, dari situ saya belajar mungkin Jarum itu pengennya kita sadar bahwa kalau kita punya tekad, kalau kita mau, kalau kita konsisten, kita juga bisa loh menampilkan yang baik gitu. oke oke oke. Iya, artinya, itu juga dilatih untuk, bekerja secara tim kan ya, teamwork kan gitu ya. Betul. Koar ndak mungkin bisa dilakukan sendiri kan gitu Iya. ya. Artinya dalam persiapan yang pendek mampu membangun, tim yang solid kan gitu harapannya begitu. Kemudian Mbak Vivi ini banyak aktif di, berbagai kepanitiaan. Dari berbagai kepanitiaan yang Mbak, Vivi ikuti ini, mana yang paling berkesan? Paling berkesan itu ketika saya mengikuti kepanitiaan Mars #8 Mars Go Internasional, #8 Pak. Go Internasional. Apa yang menarik di situ? Kebetulan itu adalah salah satu kepanitiaan yang diinisiasi oleh KSI MIS, Mhm FMIPA UNY. mhm Pada saat itu tantangannya adalah gimana caranya kita bisa go internasional gitu. mhm. Apalagi itu lomba yang biasanya nasional, tiba-tiba kita harus go internasional dengan indikator internasional itu banyak sekali ya Pak yang harus Mhm dipenuhi. Dan pada saat itu saya diminta untuk menjadi staf acara dan mhm. khususnya di bagian exhibition. Iya. Di mana tantangan saya itu gimana caranya saya harus menemukan platform yang bisa untuk exhibition Mhm. karena pada saat itu online, masih online Iya 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 iya. gitu. Gimana ya caranya kita bisa ketemu gitu dan dengan waktu yang terbatas, dengan SDM yang terbatas juga gitu. Mhm Akhirnya bertemulah platform yang memang gratis dan bisa kita gunakan. Tapi mhm. tentu ada tantangannya lagi, Pak. Iya, apa tantangannya lagi nih? Tantangannya pada saat itu, ketika kita sudah ingin menggunakan platform itu, kita sudah menemukan 2 minggu sebelum exhibition dibuka, Mhm. itu ternyata pemilik platform itu tuh kebakaran gedungnya, Pak. Di Waduh. Jakarta itu kebakaran, jadi semua semua platformnya tidak bisa digunakan. Mhm. Akhirnya kita memutar otak gimana caranya kita ketemu platform lain yang itu juga gratis, tapi kita juga bisa gunakan dalam waktu yang cepat gitu, Iya Pak. iya iya. Karena sebelumnya kan sudah kita masukin semua tuh Iya. bahan-bahannya gitu. Mhm Ternyata, eee, platform exhibition itu mahal sekali gitu, minimal tiga mhm. puluh juta dan Iya kita pada iya. saat itu tidak ada budgetnya. Akhirnya kita pasrah, "Oke, apakah kita pakai Zoom aja ya?" Gitu kan Mhm. waktu itu. Berpikir lagi, ternyata, eee, qadarullah H-3 banget, H-3 dibuka exhibition itu platform sudah bisa Bisa digunakan, Pak. digunakan lagi. Dengan keterbatasan waktu kita ngebut sampai saya bersama dengan tim ODD pada saat itu tidak tidur 2 hari untuk memasukkan bahan-bahan yang memang akan di-exhibition-kan gitu, Pak. Upload sekian banyak data itu Iya tadi ya? betul, Pak. Oke 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 oke. Ya, akhirnya sukses juga kan gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kemudian Mbak Vivi itu kan juga punya pengalaman kerja yang banyak ya, apakah sebagai data entry atau di berbagai tempat yang lain dan yang menarik di sini juga sebagai tentor atau mentor olimpiade ya. Bisa diceritakan tentang mentor olimpiade Mbak yang Mbak Vivi lakukan? Oke, saat ini, saya kan menjadi mentor olimpiade. Mmm, Kebetulan mhm, kenapa saya memilih ini bukan karena saya jurusan matematika, mhm. tapi karena, saya di belakang juga pernah ada pengalaman untuk mengikuti olimpiade itu, Pak. Heeh Kebetulan saya heeh. dikasih kepercayaan untuk itu, tapi banyak tantangan juga ternyata ya, Pak, untuk Mhm, jadi tentor olimpiade itu. iya. Di samping banyaknya materi yang terus berkembang gitu dan itu sebenarnya ternyata olimpiade matematika itu
materinya itu banyak yang harusnya dipelajari di perkuliahan, Pak. Dipelajari di perkuliahan. Dipelajari di perkuliahan, tapi ternyata harus digambling ke anak-anak yang itu notabene masih anak-anak SMA gitu. Iya 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 iya. Ya alhamdulillah, artinya bermanfaat ilmunya kan juga untuk anak-anak Alhamdulillah, SMA Pak. kan gitu. Kemudian Mbak Vivi juga bersama timnya sudah mengembangkan banyak aplikasi ya, sebagai prototyping tadi ya, prototyper gitu ya. Dari sekian banyak aplikasi yang sudah dikembangkan seperti DonorQuick, kemudian Dislab dan sebagainya itu. Mana, di antara aplikasi itu yang Mbak Vivi nilai sebagai, satu yang paling unggul gitu, produk yang paling unggul Produk yang gitu, paling unggul menurut saya itu adalah Dislab sih, Pak, Dislab-nya? Disability Laboratory. Kenapa? Kenapa kenapa saya bilang unggul, karena itu kita benar-benar niat untuk memperjuangkan, apa ya, memperjuangkan anak-anak Indonesia yang sekiranya itu bisa terdeteksi lebih awal. Kan Mhm, banyak sekali ya, akhir-akhir ini tuh terdeteksi, anak-anak itu ternyata penyandang disabilitas, tapi udah terdeteksinya ketika umur 3 tahun, 2 iya tahun, itu kan lumayan menyedihkan ya, Pak. Padahal iya, itu bisa terdeteksi lebih awal gitu. Dan itu kita benar-benar niatkan penelitiannya selama 6 bulan, Pak. 6 bulan? Iya, betul. Kita terjun langsung ke masyarakat, sekiranya Mhm seperti apa, kemudian kita harus cari validitas ahlinya, mhm, kita menggandeng beberapa dosen pendidikan luar biasa pada saat itu. Kemudian kita mengembangkan itu bukan karena passion kita sebenarnya, tapi karena jiwa sosial kita pada saat itu, Pak. luar biasa, Kenapa kita bilang mhm, unggul? Kita itu apa ya? Kita itu mengalami naik turunnya, pasang surutnya penelitian itu luar biasa sekali, Pak. Ada yang meremehkan penelitian kita, nggak mungkin berhasil, nggak mungkin bermanfaat buat orang banyak, karena ya kalau memang karena ada beberapa orang yang mengatakan ya kalau dia penyandang disabilitas itu sudah takdir, gitu, mhm Pak. Itu kan mhm. lumayan lumayan Iya, membuat menekan teriris gitu ya, hati betul, gitu ya, iya, betul Pak. Nah, betul. terus dari jatuh bangunnya kita itu alhamdulillah kita mendapatkan juara satu pada saat itu. Luar Nah, biasa. ketika mendapatkan juara satu itu mungkin kesalahan kita mempublik itu semua gitu, Pak. Heeh, Mempublik itu semua. Biasa ya anak-anak iya, senang gitu ya karena juara satu. Dan heeh, itu kita dikontak. Kita dikontak sama UGM, gimana kalau ini dikembangkan di UGM gitu. mmm, Dengan titelnya adalah kita tetap pembuatnya gitu. Kita tetap iya, apa ya, pemilik nama aslinya gitu. heeh, Tapi karena itu tidak disetujui karena kita berbeda kampus gitu, mhm, jadinya kita memilih untuk memutuskan untuk tidak untuk diambil oleh kampus sebelah gitu, tapi Pak. dikembangkan sendiri, Dikembangkan sendiri dilanjutkan akhirnya. pengembangannya sendiri Betul, di Pak. UNJ gitu ya. Iya. Ya oke, bagus sekali itu artinya loyalitas kepada UNJ-nya Mhm. luar biasa, kan begitu toh? Mbak Vivi juga pernah ini mendapatkan bronze medal dari Mars itu, ceritakan apa yang dilakukan pada saat itu? Oke, Pak, kita dapat bronze medal itu karena kita Mhm, lagi-lagi kita, mengangkat dari isu-isu yang sedang, apa ya, sedang marak di lingkungan kita gitu. Pada iya, saat itu kita mengambil ide terkait dengan kekerasan seksual, Pak. oke, Itu pembahasan yang menurut saya nggak akan ada habisnya gitu. iya, Pada saat itu kita mengembangkan, sebuah, apa ya, sebuah aksesoris tangan yang itu tidak seperti jam, tapi, heeh, murni aksesoris gitu yang di mana itu bisa untuk mendeteksi daerah kita, itu apakah itu rawan terjadinya kekerasan seksual atau tidak. oke. Daerah sekitar kita yang kita lewati itu apakah rawan kekerasan seksual atau tidak. Bagaimana mekanisme kerjanya? Itu karena kita menggunakan AI ya, Pak, dan kita Heeh, mengadopsi, apa ya, mengadopsi sistem dari Peduli Lindungi pada iya, saat itu, Pak. heeh Peduli heeh, Lindungi itu kan kita bisa ngedetek ya, mana yang itu memang rawan terjadinya penyebaran virus pada nah heeh, kita mengadopsi untuk di situ. Jadi ketika ketika nanti, daerah itu rawan untuk heeh. terjadi kekerasan seksual, aksesoris itu akan bunyi, Pak, di mana kita benar-benar harus berhati-hati. Apa hubungannya antara Peduli Lindungi yang di situ rawan, COVID-19 dengan, rawan kekerasan seksual? Nah, pada saat itu kita mengadopsi kenapa Peduli Lindungi bisa ya, Pak, kenapa nggak ada platform lain yang bisa untuk kekerasan seksual. Nah, kita benar-benar, mengadopsi itu kayak apa ya, Peduli Lindungi itu kan kita cuma sekali klik, ternyata kita ada di daerah rawan penyebaran Covid. Kita cari-cari tahu itu kenapa ya bisa kayak gitu, ternyata ada AI-nya, ada API-nya seperti itu, Pak. Nah, kita menggunakan itu di aksesoris juga dan itu juga Mmm, terhubung sama handphone kita, iya iya iya, gitu. tahu. Kalau COVID kan logikanya mudah karena, di daerah itu banyak, orang yang terinfeksi, banyak penderita yang sudah masuk informasinya ke Peduli Lindungi. Tetapi kalau kekerasan seksual tadi,
apa, faktor atau variabel yang bisa ditangkap di situ untuk Oke, kita menyimpulkan menggandeng ini, Pak. ramalan Kita menggandeng Warszawa? kepolisian yang Iya, memang itu kan semua laporannya masuk ke kepolisian mmm, dan memang itu tidak dipublikasikan. Jadi kita memang harus, langsung datang ke kepolisian untuk cari tahu kira-kira dari semua laporan yang ada, itu daerah mana saja, oke oke gitu, oke, Pak. ya masuk akal bisa. Jadi, apa namanya, dilogikakan kan gitu ya. Mbak Vivi juga pernah menjadi juara satu dari LKTINRWRC UNY, bisa di-share untuk teman-teman di sini? Nah, itu juara satunya itu adalah saya mengangkat terkait dengan Dislab itu tadi, Pak. Iya, RWRC-nya itu apa? RWRC itu adalah salah satu perlombaan yang diselenggarakan oleh UKMF Reality FIPP, Pak. Oke, Itu dan kebetulan heeh, jurinya itu juga dari dosen pendidikan luar luar biasa. heeh, ya Jadi kamu angkat di mungkin slab tadi. iya di slab tadi. Jadi apa ya, lumayan lumayan mungkin tertarik ya dosennya gitu, jurinya tertarik, "Oh, kok bisa gitu kepikiran untuk bikin platform ini?" gitu. Nah, itu yang membuat lucunya di sini, Pak. Kenapa kita bisa Iya, juara satu pada saat itu? Karena jurinya itu tidak bertanya, tapi memulai perdebatan dengan kita, oke. gitu, Pak. Jadi Artinya dia mengorek informasi melalui betul perdebatan, betul tidak sekali, melalui Pak. pertanyaan saja kan itu, bagus sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bisa dikembangkan lebih jauh lagi nanti. Amin. Jarang orang yang berpikir ke arah sana kan, tidak banyak, sehingga itu menjadi satu kelebihan kan gitu. Mbak Vivi ini sekarang sibuk apa sih? Saat ini saya sedang magang dan kebetulan sedang mengerjakan skripsi, Pak. Abang magang di mana? Saya magang di Badan Pusat Statistik Kulon Progo. Oke, berarti mungkin menjadi data analis di sana atau Iya, Pak. apa? Saya Oke, kebetulan membantu untuk, entry data juga, dari terus kemudian data. mengolah data untuk, khusus untuk sensus penduduk dan sensus pertanian. Oke, sebentar lagi sudah sedang skripsi sebentar lagi kan selesai ya. Amin, doakan, Pak. Rencana ke depan apa, Mbak, yang mau dilakukan? Rencana ke depannya mungkin saya setelah ini langsung untuk mendaftar S2 ya, Pak. Di mana? Harus dibicarakan ya, Pak. Boleh aja. Mungkin ini sebagai doa dari teman-teman juga, kebetulan Iya, saya, mengejar untuk ke Universitas Manchester. Manchester. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa kuliah di sana kan ya, Amin. bermanfaat dan berkah, mudah-mudahan seperti itu. Mbak Vivi bisa menjadi sehebat ini, itu siapa yang menjadi motivatornya? Jujur motivator terbesar saya adalah kedua orang tua saya, Pak. Apa yang ada di orang tua sehingga menjadi motivator? Orang tua saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, Mhm, gitu. Bahkan mereka hanya lulusan SMA gitu. oke, Tetapi semangat juangnya mereka untuk anak-anaknya benar-benar mendapatkan pendidikan yang tinggi, entah bagaimana caranya, itu yang membuat saya termotivasi untuk lebih maju lagi lebih kan gitu. maju, lebih upgrade diri, lebih banyak pengetahuan, lebih memanfaatkan apa yang memanfaatkan fasilitas yang memang sudah diberikan oleh mereka. Orang tua kepada kamu secara maksimal sehingga bermanfaat gitu ya? Tolong dong berikan, saran untuk teman-teman netizen supaya mereka juga bisa terinspirasi untuk berprestasi seperti Mbak Vivi. Silakan. Oke, mungkin saran dari saya, kalian itu jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena kalian kan belum pernah nyoba keluar dari zona nyaman itu seperti apa rasanya. Kalau kalian punya semangat juang yang tinggi, daya juang yang tinggi, dan punya tujuan yang jelas, kalian berani keluar dari zona nyaman, percaya deh, pasti akan banyak sekali hal-hal tidak terduga yang akan kalian dapatkan. Itu aja sih, Luar Pak. biasa. Ya, kalau bisa berpikir atau bertindak out of the box gitu ya, insya Allah akan menemukan sesuatu yang hebat di luar sana nanti kan gitu. Mbak Vivi, terima kasih atas kehadirannya di Creative Navigation dan juga terima kasih sudah berbagi cerita kisah dan sudah memberikan saran juga untuk teman-teman netizen. Kami di sini ikut berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Vivi juga terlaksana dengan baik, segera lulus dan kemudian bisa melanjutkan kuliahnya lagi. Amin. Terima kasih atas undangannya juga, Pak. Sama-sama. Teman-teman semuanya, kita sudah mendekati akhir pembicaraan kita dengan Mbak Vivi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya berharap teman-teman juga tetap setia untuk, untuk apa namanya, subscribe di channel ini dan dukung sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.